Pada ngelamun semua ruangannya. Kaget ya Bu? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 2 orang yang jawab. Bapak-bapak mah jasadnya hadir, tapi pikirannya kemana baik? Saya mah ke ibu-ibu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati, wabil khusus guru kita bersama Abuya Kiai Haji Muhammad Junaidi, yang mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat wal afiat. Yang sama-sama kita hormati Ketua Rois Suriah Kelurahan Pasir Putih Bapak Ustadz Ahmad Murodi, Ketua Tanfiziyah Al Ustadz Najibur Rahman, aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, hadir Bapak RW. Bapak RW yang kita doain hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan panjang umur sampai kiamat kurang 3 hari. Dan seluruh jamaah, ibu-ibu muslimat dan ibu-ibu patayat serta bapak-bapak yang mohon maaf namanya sudah disebutkan satu persatu, allazi lam yurkad ismuhu ta'ziman wa takriman, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari saya. Para guru, para orang tua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Berdirinya saya di sini geget bae dari kemarin. Saya sami'na wa ata'na, disuruh ngomong sama Abuya. Kalau ngomong mah bisa banget, cuman kalau di sini masya Allah udah bikin konsep 4 hari hilang semua. Apa ya Bu? Jadi mohon maaf apabila nanti banyak kesalahan, mohon maklum adanya. Saya mulai dari ketika kita berangkat dari rumah. Kita awali dengan melangkahkan kaki kanan, sambil kita baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Kita niat hadir di qasidah burdah dan peringatan Maulidur Rasul karena kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Pertanyaannya buat hadirin sekalian, wabil khusus ibu-ibu, karena biasa ibu-ibu seminggu ngaji terus, dari hari Senin sampai ketemu hari Minggu ngaji. Bu, tadi ibu dari rumah ke sini kira-kira ngelangkahinya pakai kaki kanan apa kaki kiri? Yang bener nih, baca doa kagak? Oh serius? Bapak kaki kanan kaki kiri Pak? Jangan-jangan dua-duanya. Nah inilah Islam. Islam ini mengajarkan di setiap tatanan kehidupan kita, mau aktivitas selalu diawali dengan yang namanya doa. Minimal kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar.
Ketika sesuatu yang bagus dipandang menurut syariat ajaran agama Islam, tanpa di dalamnya terucap kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu akan cacat. Qalilum barokah, sedikit keberkahannya. Maka yang belum niat hadir pada malam hari ini, yuk sama-sama kita niat. Karena kita hadir di tempat yang mulia ini bukti cinta kita kepada Allah dan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita pernah menjelaskan bahwa bismillah itu merupakan satu kalimat yang istimewa, yang ketika kita dawamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari akan membawa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita begini, saya nggak ceritain maulid ya, karena nanti ada guru kita. Ada seorang istri yang solehahnya luar biasa. Kira-kira ada nggak di sini? Dia mau nyapu, bismillahirrahmanirrahim. Dia mau ngepel, bismillahirrahmanirrahim. Ngidupin kompor, bismillahirrahmanirrahim. Apapun bentuk aktivitas yang dilakukan oleh dia, tidak luput dari yang namanya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Cuma memang dia punya laki rada-rada PA, Bu. Tahu PA? Mohon maaf, dia suka mabok, suka judi, suka tripping, suka ginting, terbius oleh sampelnya, bulonya, dan lain sebagainya. Tiba-tiba suaminya ini ngelihat apapun aktivitas yang dilakukan oleh istrinya selalu mengucapkan kalimat bismillah. Besoknya istrinya ini diuji oleh suaminya. Istriku, dia ngambil duit di dalam kantong, ini duit, simpen baik-baik, besok pagi kita ajak kita ke mall. Pokoknya besok saya beliin mesin cuci biar ibu kalau nyuci kagak duduk, tinggal mincet doang. Kata istrinya yang soleha, baik ayah. Mau ngambil duit, bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak kira-kira di Pasir Putih begini? Ada, cuman giliran tanggal muda doang. Gas giliran tanggal tua, bodoh amat. Akhirnya dibawa duit ini, dimasukkan ke dalam lemari, tidak luput ketika masuk kamar bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita kalau naruh duit ditumpukan pakaian, bener gak Bu? Buka pintu lemari, kita singkap-singkap pakaian sambil bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba lakinya yang PA ngintip dari kejauhan. Oh, ternyata di sonoh nih dia naruh duitnya. Akhirnya ketika istrinya tidur, duitnya diambil. Diambil di tempat dia nyimpan, dibuang ke dalam sumur. Sumurnya bukan sumur bor. Sumur orang dulu itu sumur timba. Kalau sekarang kita sumur timba udah kekeringan. Bener Bu? Akhirnya diambil, dibuang. Besok pagi ketika istrinya pulang dari warung, lakinya yang PA tadi udah nungguin di depan pintu. Mama, duit mana? Ya sebentar ayah, nanti mama ambil. Ketika dibuka lemari, kira-kira nih duit ada apa kagak? Kagak ada secara logika. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba yang setiap hari mendawamkan kalimat bismillah, dia yakin Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Tiba-tiba pas diambil ternyata uang itu ada. Suaminya kaget luar biasa. Karena kenapa? Karena uangnya sudah dilempar ke dalam sumur. Mulai saat itu suaminya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil cerita sama istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya dan sebenarnya," udah kayak Roma Irama ya. "Sesungguhnya dan sebenarnya ketika ibu sedang tidur, uangnya saya ambil lalu saya lemparin ke dalam sumur. Ini ngapa duit ada di situ? Mulai saat ini, mulai detik ini saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin ikut mengamalkan apa yang istriku amalkan. Besok kita ke pasar, beliin saya gamis, beliin saya udang-udang, beliin saya tasbih segede-gede jeruk." Istri yang soleha menuruti perintah suaminya, dia beli pesanan suaminya, dipakai
Kebetulan besok hari Jumat. Orang sedang giroh-girohnya, jam 5:30 udah siap-siap mandi buat sholat Jumat. Coba itu. Dia pakai minyak wangi seada-adanya, pakai udang-udang yang dia beli, bawa tasbih segede-gedenya. Berangkat dari rumah, biasa bismillahirrahmanirrahim. Sampai masjid jam 7:30. Masjid masih kosong. Dia buka pintu, dia ngomel-ngomel. Emang gua doang yang paling baik amalnya. Ini hari Jumat, jam segini masih kosong. Akhirnya ada merbot ngeliat, bapak ngapa marah-marah? Ini hari Jumat kok masih sepi. Bapak ini baru jam 8:30. Biasa di sini ramenya jam 11:30. Oh begitu ya? Iya. Akhirnya dia duduk paling depan. Singkat cerita, banyak orang pada berdatangan. 11:30 lewat. Tiba-tiba dia pengen kencing. Langsung ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu beres, ternyata tempat yang tadi di depan udah ada yang nempatin. Tinggal satu tempat yang kosong, adanya di kolong beduk. Saya coba itu. Mau nggak mau dia duduk di kolong beduk. Akhirnya DKM ngumumin, jamaah sekalian, sambil tengok kanan tengok kiri. Ini yang khotbah belum ada ini. Siapa ini khotbah? Dia nyuruh Pak RT. Pak RT khotbah ya? Ya gua kagak bisa. PRW apalagi gua. Akhirnya DKM bingung. Setelah bingung ternyata dia ngeliat tuh ada orang pakai udang-udang, adanya di kolong beduk. Dia samperin nih. Wah, kiai noh. Kiai tawadu, duduknya nggak di depan, di kolong beduk. Tiba-tiba DKM nyamperin bilang, Pak Kiai, yang ngapa? Dia udah yang ngapa baik. Ya orang dia inget pakai udang-udang, makanya kita jangan sembarangan ya kalau inget pakai udang-udang kita cium tangan bolak-balik, padahal belum tentu. Akhirnya dia samperin, Pak Kiai begini nih ceritanya. Ini yang tugas khotbah, ini belum nyampe ini, sakit kalimat dia. Ini jangan sampai Jumatan bubar ini gara-gara kagak ada yang khotbah. Terus urusan saya apa? Begini dah, mau nggak mau Kiai gantiin yang khotbah ya. Khotbah? Iya khotbah. Yang namanya orang baru sholat Jumat, iya khotbah. Oh khotbah apaan ya? Nanti Kiai datang ke duduk di mimbar podium, Kiai nyampain pesen-pesen agama. Oh siap kalau begitu. Dia udah siap baik. Cuman setelah ngomong siap, tiba-tiba dia ngomong di dalam hatinya, ya Allah, ini kak saya baru tobat. Allah ngasih ujian berat amat ini ya. Saya baru sekali-sekalinya ke masjid ini, udah disuruh khotbah baik. Mau nggak mau tuh dipanggil, alhamdulillah. Jumat sedikit lagi akan masuk, yang khutbah adalah kiai ini yang pakai udang-udang. Azan tiba, dia datang. Sambil di dalam hatinya ngucapin bismillah, 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 seada-adanya. Tiba-tiba sudah sampai di mimbar, palanya puyeng duduk. Bagaimana ini caranya ya? Yang namanya orang punya akal banyak, sering main gapleh, wah gampang. Akhirnya dia ngomong, hadirin sekalian, keluar dari masjid. Masjid mau rubuh. Akhirnya jamaah semua keluar. 5 menit kemudian tiba-tiba kubah masjid rubuh. Kata jamaah, wah kai sakti noh. Padahal cuma kebetulan. Apa hikmahnya dari cerita ini? Yuk kita sama-sama ngaji. Duduk kayak begini nih, ini adalah duduk yang disukai dan dicintai oleh orang-orang tua kita terdahulu. Karena kenapa? Duduk kayak begini ternyata hikmahnya banyak buat kita. Kan udah apal banget ketika kita duduk di tempat majelis taklim seperti ini, keuntungannya banyak. Yang pertama, kita dikasih pahala seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Emang ibu pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro orang niat sholat tarawih aja ngikutin jadwal imam ya bu. Kalau imamnya dia wah lama. Yang kedua, apa manfaatnya duduk di majelis taklim kayak begini? Kita dihapusin dosa kita bu. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Ibu nggak punya dosa kali? Banyak. Dosa sama siapa bu? Dosa sama laki ya bu. Bener nggak?
Iya, kadang-kadang kan kita kalau ngaji bener niat ngaji, bang, saya mau ngaji bang. Tapi nanti kalau misalkan mendung, cucian saya udah jemur, ntar angkatin bang. Lah coba itu. Dosa amal hati, baru niat kebaikan udah bikin dosa lagi baik. Yang kedua kita bikin dosa sama emak baba kita. Bener gak? Kemarin lebaran kemarin, ya Allah. Kita datang ke rumahnya, kita bawain rantang. Tiba-tiba besok harinya kita nitipin kunci amannya baba kita. Bilang amannya babanya, saya mau jalan-jalan ke Ragunan ini. Nanti kalau saya pulang ke sorean, minta tolong ya jemuran saya angkatin. Sekaligus nanti lampu hidup-hidupin. Nah, Masya Allah. Makanya kita terus ngaji. Ya Bu, alhamdulillah. Demikian karena MC udah diri saya mau begitu baik. Apa biar ibu-ibu pada ketawa ya Bu. Ya demikian, saya juga lagi geget baik nih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.